Kedua, ke-1 yaumul kiamat, ya. Kedua, yaumul hisab. Ketiga, yaumuddin. Betul? Keempat, yaumul jamah. Kelima, yaumul haqqah. Keenam, yaumul qari'ah. Ketujuh, yaumul wazni. Kedelapan, yaumul jam'i. Kesembilan, yaumul zalzalah. Kesepuluh, yaumul waqi'ah. Ya. Semuanya 25 anak-anak nama-nama peristiwa kiamat. Kenapa disebut hari kiamat? Nomor satu, karena kiamat itu sebuah peristiwa yang pasti terjadi. Ya, disebut lagi al-kiamat itu hakun. Kiamat itu hak, pasti terjadi. Hanya masalahnya kita mungkin ya tidak akan mengalami. Tapi ingat, nanti kiamat itu adalah hari kehancuran secara totalitas. Langit beserta apa yang ada di atas langit, benar-benar bumi dan apa yang ada di atas bumi semua hancur lebur dengan hitungan menit. Ya. Kenapa dikatakan cepat? Orang yang sedang makan pisang belum sempat habis udah habis. Sudah selesai. Orang yang sedang di pasar tidak sempat nyampe ke rumah, di jalannya udah the end. Disebutnya the ended. Ya, kiamat itu. Kan ada film-film kiamat ya. Nah, lebih dahsyat dari apa yang di pikiran manusia. Itu kan karangan-karangannya film kiamat itu. Nah, kalau lihat dalam surat kiamat, surat Al-Qur'an, surat kiamat, surat Al-Zalzalah, ya kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yaumul kiamat artinya hari kiamat. Kiamat itu sendiri berasal dari kata qoma yaqumu kiamatan. Ya. Artinya berdiri. Orang berdiri itu kiamat. Tapi yang dimaksud tegaknya apa yang menjadi janji Allah. Titik akhir kehidupan manusia. Nah, yang kedua disebut yaumul hisab. Jadi yaumul kiamat itu setelah beresnya kiamat, semua manusia dihitung. Ya. Dihitung amal baik, amal buruk, dihitung, sebut yaumul hisab. Hisab itu kan artinya ngitung. Hisabannya ahli hisab, ahli ngitung, ahli hisab, ahli ngudud, merokok itu. Ketiga yaumuddin, yaum ditegakkannya janji-janji agama. Ditegakkan, dilaksanakan, diimplementasikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Terus yaumul haqqah ya. Itu artinya yaumut tamah. Ya, yaumut tamah itu apa? Hari kejadian besar. Jadi semua manusia sangat concern pada hari itu. Tidak ada yang bisa cuek. Semua al-qari'ah. Al-qari'ah itu artinya panik. Manusia menghadapi kejadian itu panik. Orang yang sudah meninggal jutaan tahun yang lalu di zaman Kangjeng Nabi Adam, semua dibangunkan semuanya. Ngeri itu. Ngeri itu. Itu dan pasti terjadi. Alangkah bahagianya orang yang meninggal dunia membawa setumpuk amal soleh, prestasi-prestasi kesolehan, ketakwaan, beruntung. Ya, hanya bagi orang-orang yang prestasinya jelek, amal buruk yang banyak, waduh, itu sangat mengenaskan sekali ya. Nah, oleh karena itu hari kiamat itu dimasukkan ke rukun iman yang ketiga. Yang berapa? Yang kelima ya. Artinya apa? Artinya sebuah kewajiban bagi kita untuk meyakini. Kalau tidak yakin adanya hari kiamat, kita akan abai ya untuk membekali diri. Terus adanya hisaban di yaumil kubur kan? Kalau kita tidak percaya orang yang dikubur dibangunkan lagi, kita akan abai. Ya. Tidak akan mempersiapkan, tidak akan mengumpulkan perbekalan buat dibawa nanti. Yang mati itu kan
Keluarganya ikut ke makbaro. Makbaro itu kuburan. Teman Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. terjadinya hari kiamat, kita akan abai, akan malas mempersiapkan. Tapi semakin kuat keimanan seseorang akan terjadi hari kiamat, bahkan hari kiamat itu hari yang sebenarnya, the real of the life, ya, kehidupan yang sebenarnya itu adalah pasca kematian kita. Setelah kita mati meninggalkan alam dunia itu, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, ya, dan tidak akan mengalami kematian lagi. Kita kan di dunia mati, terus dihidupkan lagi dalam kubur sampai kiamat. Ditidurkan, bukan dimatikan. Nanti dibangunkan pada hari kiamat. Nah, itulah the real of the life, kehidupan yang sebenarnya, dan kholidina fiha abada, selama-lamanya, tidak ada kiamat lagi. Kiamatnya itu bagi orang yang durhaka ke neraka, selama-lamanya disiksa. Bagi orang yang soleh yang bertakwa masuk surga, abadi di surga itu, tidak menjadi tua. Pokoknya sulit diilustrasikan. Orang yang beriman akan seluk-beluk hari kiamat, yang kuat keimanannya, dia rela mati demi menegakkan kebenaran. Dia tidak akan nyinyir untuk melaksanakan perintah Allah. Apakah itu bangun tengah malam untuk tahajud? Tidak sedikit pun malas. Karena yakin kita itu harus memperkaya, memperbanyak bekal untuk mati kita. Dia banyak sedekah, zakat, menolong orang, akhlak baik, kepada orang tua baik. Kenapa? Karena dia yakin bahwa setelah mati akan ditanya, dan bukan hanya ditanya, dia balas. Yaumul hisab, yaumul jaza, hari pembalasan. Ya, masalahnya itu kalau udah mati kayak hewan, udah nggak ada masalah. Kan manusia mah enggak. Kambing mati jadi bilatung, manusia mati dibalitungin. Tahu balitungin? Dihitung. Hanya satu makhluk Tuhan, dua merenanlah jeung jin yang dibangunkan lagi setelah mati, kemudian akan diberi surga atau neraka. Hanya manusia dan jin, saudara-saudara. Hah? Jin dan manusia saja. Kalau menyediakan neraka surga teh ke manusia, hak kambing enggak. Guguk enggak. Monyet enggak. Hanya manusia, cek saya ge. Makanya manusia itu kan di dunia itu diberikan kepercayaan oleh Allah untuk meramaikan bumi ini, ya. Jadi anak-anak sekalian, hafalkan, yakini, persiapkan untuk bekal mati, ya. Sebanyak-banyaknya ilmu tambah terus, baik ilmu di sekolah umum, di ngaji. Kamu usia 20 tahun harus jadi ustaz, harus jadi ulama, dan bisa mengamalkan Islam yang sebaik-baiknya. Setuju? Ya mungkin bisa, jangan terabaikan, jangan terlalaikan oleh game-game, oleh TikTok itu tuh. Itu hanya waktu-waktu senggang saja. Ini mas di sekolah buka TikTok, di madrasah buka TikTok, di sekolah buka Toktik, ya. Kamu itu kan masa-masanya untuk memupuk ilmu, betul tidak? Masa-masanya, ya, karena dituntut oleh kalian, oleh guru-guru kalian, dituntut untuk berprestasi. Siapa yang beruntung kalau kamu berprestasi? Diri kamu sendiri yang paling diuntungkan. Orang tua hanya cuman senang doang, cuman bahagia, tapi yang untung itu dirinya sendiri.
memiliki ilmu itu, ya. Makanya didoakan oleh Pak Agus semua jadi ilmuwan, ya. Memiliki predikat cum laude, ya, mahasiswa terbaik, ya. S3, kalau bisa S6. Ayo kita S6. Ya. Jadi doktor S3. Doktor Afif, oh, Doktor Wildan Nasution. Doktor Profesor Fajri Kurniawan. Kurniawan bukan? Ya. Jadi Pak Agus kan di alam kubur tenang, murid-murid semuanya sudah jadi. Ya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.